Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Quran adalah menjadi sumber ilmu pengetahuan, sehingga Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan kepada umatnya hingga akhir zaman. Kita tidak bisa membayangkan jika yang kita warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya berupa suara misalnya. Sebagaimana Nabi Daud alaihi salam, mukjizatnya terletak pada suaranya, sehingga ketika beliau membaca kitab Zabur, gunung-gunung, burung-burung ikut bertasbih bersamanya karena kemerduan dan keindahan suaranya. Kalau yang kita warisi dari Rasulullah mukjizat yang berupa suara, maka seluruh umat Islam akan banyak jadi artis dan biduanita, sehingga dia akan meninggalkan masjid karena banyak konser yang harus dia penuhi, karena tidak ada suara terindah kecuali dimiliki oleh umat Islam. Tetapi bukan itu mukjizat yang kita warisi dari Rasulullah. Juga sekiranya mukjizat yang kita warisi dari Rasulullah berupa tongkat, sebagaimana tongkat Nabi Musa yang jika dilempar berubah jadi ular, dipukulkan di laut akan terbelah menjadi dua, maka ini juga tidak keren, tidak menarik di saat rasionalitas manusia berkembang dengan pesat. Sekiranya mukjizat itu yang kita warisi dari Rasulullah berupa tongkat, maka tidak banyak tantangan kesulitan setiap orang yang tidak nurut, maka kita takut-takuti dengan tongkat. Sehingga seseorang menerima dakwah bukan karena keikhlasan, bukan karena kebenaran itu sendiri, tapi karena ketakutan terhadap tongkat. Begitu juga misalnya, jika mukjizat yang kita warisi dari Rasulullah berupa kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati, sebagaimana yang dimiliki oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 49, Nabi Isa sendiri mengatakan, wa uhyil mauta biidnillah, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Sekiranya mukjizat yang kita warisi dari Rasulullah berupa kemampuan menghidupkan orang mati sehingga kematian menjadi tidak ada, maka justru mukjizat itu akan merusak tatanan sosial. Siapapun yang jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden akan setengah mati mengurusi rakyat di mana tidak ada kematian. Sehingga dari sisi ini sesungguhnya secara makro kematian itu adalah rahmat bagi kehidupan. Seandainya tidak ada kematian, setiap ada orang meninggal dikasih mukjizat hidup lagi, sehingga diri kita, ayah kita, kakek kita, buyut kita, sampai Nabi Adam masih dalam keadaan hidup. Apa yang terjadi? Maka dalam kondisi yang demikian akan macet kehidupan sosial ini. Sehingga bukan itu, dan itu bukan mukjizat yang rasional jika diterapkan di era modern seperti ini. Tetapi mukjizat yang kita warisi dari Rasulullah bukan berbentuk suara yang indah, bukan berbentuk tongkat sakti,
juga bukan berbentuk kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati. Jauh lebih hebat dari itu semuanya, yaitu Al-Quran. Al-Quran sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Quran itu sendiri sumber ilmu pengetahuan. Secara historis, sudah banyak orang-orang yang mencoba membuat bait, membuat syair untuk menandingi satu ayat dari Al-Quran, tetapi mereka gagal. Begitu juga berita-berita gaib masa lalu dan berita gaib di masa yang akan datang membuktikan daripada kehebatan Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran ini merupakan sumber daripada petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Maka jika orang ingin mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, harus kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah lautan petunjuk. Diibaratkan orang yang mencari ikan, yang satu pergi ke hutan, yang satu pergi ke laut. Mana yang memungkinkan dapat ikan? Tentu yang ke laut. Yang ke laut saja belum tentu mendapatkan ikan, apalagi yang ke hutan. Begitulah orang, kalau ingin mendapatkan petunjuk, harus dekat dengan Al-Quran. Harus ia akrab dengan Quran. Harus mau mengkaji, meneliti, hingga akhirnya memahami dan mengamalkan. Maka dari itu, mari kita jadikan Al-Quran pedoman hidup kita. Jadikan Al-Quran sebagai imam dan kita makmum mengikut di belakangnya. Insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.